Halo teman-teman developer, pada video kali ini kita akan mengenal yang namanya enums dan pattern matching di bahasa pemrograman Rust. Kalau teman-teman ingat juga di chapter kedua, kita itu sudah pernah menggunakan enums dan pattern matching, yang mana itu kita gunakan enum result, kemudian kita compare ya dengan menggunakan match keyword, kalau teman-teman masih ingat. Jadi sebenarnya apa sih enum itu? Enum itu kalau teman-teman ingin tahu secara ringkas, dia adalah tipe khusus, begitu ya. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman juga ingat, saya pernah sampaikan bahwa enum itu dengan enum, maksudnya dengan enum kita itu dapat menentukan tipe dengan menghitung atau enumerate. Jadi enums itu singkatan dari enumerate, dengan menghitung kemungkinan variannya. Nah, varian ini juga pernah saya sampaikan, yang mana varian adalah serangkaian kemungkinan yang dimiliki dari sebuah enum. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lihat kok seperti apa maksudnya dalam bentuk program. Dan juga kita akan nanti mengenal salah satu enum yang cukup sering digunakan dan teman-teman juga mungkin akan sering ketemu di dalam program Rust, yaitu nama enumnya adalah option. Seperti itu ya. Dan yang terakhir kita juga akan melihat penggunaan match untuk pattern matching serta penggunaan iflet yang bisa menjadi alternatif gitu ya untuk pattern matching seperti itu. Baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah buat programnya, teman-teman silahkan juga buat. Oke, yang pertama kita akan buat enum. Enum itu diawali dengan keyword enum. Oke, kemudian nama dari enum. Misalnya di sini saya mau buat jenis IP address seperti ini ya, IP addr kind. Ingat, enum terdiri dari kemungkinan-kemungkinan atau possibilities yang disebut dengan varian. Nah, variannya itu apa? Ya tinggal kita buat aja. Kita tahu kalau IP address itu ada dua jenis, begitu kan? Versi 4 dan versi 6. Nah, jadi kemungkinannya hanya ada dua, versi 6 dan versi 4, seperti itu ya. Dan dengan seperti ini, kita sudah membuat custom type IP addr kind. Oke? Jadi kita sudah berhasil nih membuat enum. Lalu menggunakannya gimana? Contoh sederhana menggunakannya semisal for, kemudian IP addr kind, lalu kita panggil nih versi 4. Begitu juga dengan versi 6, yang mana nama variabelnya adalah 6. Seperti ini ya. Kalau saya save juga, dia tidak ada error, hanya warning saja, unused variable. Seperti ini. Oke. Terkait juga dengan enum, itu enum sebenarnya ada keuntungan lebih ya, keuntungan lebih dibandingkan dengan struct. Dan juga sebenarnya enum ini bisa kita join loh dengan struct seperti itu ya. Nanti kita lihat kelebihannya seperti apa. Kita contohkan dulu untuk proses join struct dengan enum. Semisal nih kita buat struct yang namanya IP addr. Ini IP addr seperti ini ya. Kemudian fieldnya adalah kind atau jenis. Kemudian kita ambil langsung nih dari si enum seperti ini. Kemudian address tipenya adalah string ya, seperti ini ya. Jadi kita tahu bentuknya adalah field dari kind ini bentuknya adalah tipe enum, bertipe enum. Untuk address tipenya adalah string. Dalam program kita bisa buat seperti ini. Let home, kemudian kita buat instant up, maksudnya bukan struct tapi IP addr. Lalu isi fieldnya kita tentuin kind. Nah, kita kan sudah manggil nih bentuk seperti ini di contoh yang di atas ini. Begitu juga untuk proses assign di field kind ini juga sama seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita akan menggunakan versi 4 misalnya. Kemudian untuk address kita itu ambil dari string from. Ingat ya, string from. Oke, kemudian misal hello seperti ini. Oh, ini address, sorry, tidak bisa hello, harusnya yang ini dong, yang jelas dong. Oke, localhost seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia bisa di join dengan struct begitu. Lalu juga ada bentuk lain yang bisa merepresentasikan konsep yang sama seperti ini, tapi hanya menggunakan enum saja, seperti itu.
Misal nih, ini kan kita sudah dapat variable home yang merupakan instan dari struct IPADDR. Kemudian kalau kita mau merepresentasikan konsep yang sama, misalnya begitu, daripada menggunakan struct begitu kan di dalam, daripada menggunakan enum di dalam struct, maksud saya lebih baik kita menggunakan cukup enum saja seperti itu. Bisa kok. Kita contohkan ya, sini enum IP addr new misalnya. Oke. Lalu kita kasih variannya versi 4 dan kita asosiasikan data di dalamnya. Dalam hal ini adalah string. Begitu juga untuk tipe 6. Oke. Seperti ini bentuknya. Lalu mungkin ini saya tutup dulu ya biar warnanya tidak kelihatan. Oke, ya seperti ini. Nah, untuk IPADDR new di sini kalau teman-teman lihat definisi yang baru ini merupakan custom type ya, yang mana kita bisa diistilahkan seperti ini. Untuk varian versi 4, V4 dan V6 itu variannya akan terasosiasi dengan nilai string. Seperti itu ya. Jadi contohnya kalau penggunaan di dalam programnya akan jadi seperti ini. Home, kemudian kita ambil IP addr new, lalu V4, kemudian argumen from, kemudian 127, ya, titik 0, titik 0, titik 1. Ya, jadi seperti ini. Nah, dalam bentuk seperti ini kan jadi dia lebih ringkas begitu ya. Di sini kita itu memasukkan data untuk setiap varian dari enum secara langsung. Dalam hal ini adalah varian V4 dari enum IP addr new. Oke, secara langsung kita berikan dia argumen berupa string karena kan di sini dia terasosiasi dengan nilai string. Sehingga kalau teman-teman lihat juga di sini, V4 itu secara otomatis akan menjadi sebuah fungsi, oke, yang membentuk sebuah instan dari enumnya. Dan juga fungsinya ini ketika bentuknya seperti ini, dia akan dipanggil kan, dan mengambil argumen string begitu di dalamnya, lalu dia akan otomatis mengembalikan instan dari tipe ini ke dalam variabel, begitu ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Nah, itu tergantung sih ke konteks penggunaannya, use case-nya seperti apa, itu tidak serta-merta harus menggunakan seperti ini semua, itu enggak. Jadi tergantung konteks penggunaan use case-nya juga seperti itu. Dan juga masih dengan associated value seperti ini, itu sebenarnya juga bisa kita setiap varian itu kita gunakan dengan tipe yang berbeda seperti itu, berbeda-beda gitu ya. Contoh di sini kan V4 kita menggunakan string begitu ya. Sebenarnya kita bisa gunakan juga tipe yang berbeda-beda, misal seperti ini. Kita pakai U8, U8, U8. Lalu ini saya duplikat, ini saya tutup. Enggak deh, ini begini saja, 6 misalnya. Kemudian kita kasih seperti ini. Dan untuk yang versi 4 itu 127 numerik ya. Karena kan kita sudah mendefinisikan di atas itu bentuknya numerik. Di sini adalah misalnya loop, misalnya begini. Oh, nggak bisa loop. Mungkin home to begini ya. Atau home 6 saja deh. Ya, biar jelas. Home di sini juga home 4. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini bukan string from lagi, tapi langsung langsung numerik begitu. Jadi bisa kok seperti ini. Oke, jadi terkait dengan bentuk ataupun penggunaan enum itu lebih kurang seperti ini. Teman-teman bisa lihat juga nanti detail lebih dalamnya di dokumentasinya ya. Dan kemudian terkait dengan IP addr atau IP addr ini, sebenarnya itu sudah ada di ini ya, kalau saya begini, IP addr saja itu sudah ada di Rust secara default. Nah, ini sudah ada ya, kalau teman-teman lihat bisa cek kok teman-teman. Jadi di sini saya hanya menggambarkan saja seperti apa itu penggunaan enum secara sederhananya seperti itu. Oke, terkait dengan IP addr ini karena sudah dimiliki oleh standard library, sebaiknya kita tutup saja ya, nggak apa-apa. Oke, kita mungkin langsung ke contoh saja, contoh lainnya saja, misalnya begitu.
Oke, ini saya tutup. Contoh lainnya mungkin seperti ini. Kita buat enum yang namanya message. Oke, message, lalu quit variannya, kemudian ada move yang memiliki field dengan sign 32, begitu juga dengan Y 32 seperti ini. Lalu ada write terasosiasi dengan nilai string, dan yang terakhir itu ada change color yang mana terdiri dari tipe yang berbeda-beda seperti ini. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini, untuk quit varian itu tidak memiliki associated value sama sekali ya, jadi kosong. Kemudian untuk move varian itu memiliki field layaknya struct. Kemudian juga untuk write varian itu terasosiasi dengan string. Dan yang terakhir change color varian itu memiliki 3 jenis value, begitu ya. 3 tipe value yang mana sign integer 32. Kalau kita samain dengan struct itu maka akan menjadi bentuk seperti ini. Ini ya, kalau kita lihat quit message seperti ini. Nah, ini adalah unit struct kalau teman-teman lihat, karena tidak ada pendefinisian field begitu ya. Ini sama dengan varian quit. Kemudian kalau mau buat varian move, misalnya struct move message ini ya, maka bentuknya akan seperti ini. Dan kemudian struct write message. Oke, bentuknya adalah, kalau teman-teman ingat di sini adalah bentuknya tuple dong. Tuple struct. Yang terakhir, change color message. Seperti ini, I32, I32, I32. Oke, ini juga dia adalah tuple struct. Nah, ini sebenarnya sama dengan definisi enum seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatiin, enum menjadi lebih ringkas, begitu ya. Lebih ringkas, dan juga dalam kasus seperti ini, misalnya kita ingin membuat method. Ya, jadi enum itu bisa kok kita gunakan impl keyword. Jadi kita bisa menggunakan impl keyword untuk membuat function atau method untuk tipe message ini. Kalau teman-teman bayangin nih, ini kan saya sudah membuat contoh yang sama halnya bisa disamain begitu dengan enum yang hanya simple seperti ini, tapi struct kita harus mendefinisikannya satu persatu. Sehingga kalau kita bikin method, untuk kasus struct kita harus mendefinisikannya satu persatu kan, karena impl spasi nama tipenya kan begitu. Untuk kasus enum kita hanya cukup satu kali. Jadi contoh nih, impl kemudian message begini, lalu ada method di dalamnya, misalnya itu adalah call begitu ya. Kemudian ingat parameter pertama dari method adalah self, lalu kosongan saja nggak apa-apa, ini hanya penggambaran saja. Dia akan jadi seperti ini. Kalau teman-teman bayangin ingin membuat method call ini di setiap struct yang sudah kita definisikan kan menjadi banyak tuh. Nah, tapi dengan enum itu cukup sekali begitu. Dan ini sudah mewakili semua variannya. Sehingga kalau kita gunakan di dalam program, maka akan jadi seperti ini. Misalnya kita buat variabel m atau method begitu, atau message maksudnya. Mungkin ini aja deh, msg gitu ya, message. Kemudian kita ambil tipe enumnya message, lalu misalnya kita ambil write begini, kemudian masukin argumen berupa string, isinya adalah hello misalnya. Nah, untuk MSG itu kita bisa langsung panggil seperti ini. Oke, jadi dia akan muncul muncul bentuknya seperti ini. Jadi pendefinisiannya juga lebih ringkas dibandingkan dengan struct yang ini. Saya tutup. Oke, nah masih terkait dengan enum. Untuk contoh enumnya ini sudah cukup jelas ya begitu ya. Jadi cukup sederhana juga. Saya sudah juga bandingkan dengan struct begitu. Kita coba lihat lagi nih enum yang sudah saya sampaikan, yang mana enum punya Rust yang sudah tersedia di dalam standard library, yaitu enum option. Jadi teman-teman akan sering banget nih ketemu dengan enum option nantinya di dalam program-program Rust seperti itu ya. Jadi enum option itu apa sih gitu kan? Jadi enum option sudah ada di dalam
standar library. Kalau saya buatkan contoh di sini ya, enum option, maka akan bentuknya itu seperti ini. Lalu variannya ada none, dan yang terakhir dia hanya ada dua varian seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, terkait dengan option ini, kalau teman-teman ingat, untuk standar library itu kan kita pernah tuh menggunakan use, std, io, misalnya begini ya. Misalnya di sini error kind dan lain sebagainya. Ini kan kita harus masukin ke dalam scope ya, scope program begitu. Tapi khusus untuk option enum itu ada yang namanya preload. Jadi preload ini apa? Preload ini secara otomatis sudah di-include oleh Rust ke dalam program. Jadi kita udah nggak perlu lagi menggunakan use secara eksplisit. Intinya nanti teman-teman kalau sudah menemukan yang namanya bagian kode atau tipe yang sudah disebutkan di situ preload, jadi teman-teman preload gitu ya maksudnya, bukan preload itu teman-teman nggak usah lagi pakai use. Intinya seperti itu. Ketika sudah ketemu preload, jangan menggunakan use, oke? Karena sudah bisa digunakan secara langsung. Dan juga terkait dengan option ini, kita juga bisa kok tanpa prefix begitu ya. Kalau teman-teman, misal nih saya buka, ini kan kita pakai prefix. Nah, ini prefixnya tipenya begitu ya, prefix tipe. Jadi kalau option itu bisa kok langsung seperti ini. Jadi kita langsung panggil variannya saja begitu ya. Jadi contoh kasus di sini kita bisa manggil some, bisa manggil none. Oke? Kita langsung lihat contohnya ya. Oh ya, sebelum contoh, saya mau sampaikan di sini, teman-teman mungkin baru lihat ini sintaks baru ya. Ya, ini adalah namanya generic type parameter. Jadi di Rust juga ada generic type. Itu ada kok chapternya sendiri, nanti bisa kita lihat ya. Atau teman-teman penasaran bisa juga cek sendiri. Terus maksud dari ini apa sih sintaks ini? Jadi sintaks ini, yang T ini, oke, sintaksnya ini bentuk seperti ini, mengartikan bahwa some varian di sini yang merupakan varian dari option enum, oke, akan menyimpan satu data dari segala jenis tipe. Oke, jadi T ini adalah tipe, begitu ya. Yang mana tipenya ini, tipe dari T ini akan menjadi overall type-nya di sini. Sehingga contohnya kayak option string dan option integer, maka dua jenis option yang berbeda. Seperti itu ya. Kita contoh aja deh biar gampang. Tapi ini wajib ditutup ya. Karena kan option sudah punya sudah masuk di dalam default program atau preload begitu. Contohnya let some number. Kemudian kita ini sama dengan, kemudian kita buat seperti ini, nilainya adalah integer 5. Kalau saya save, ya ini valid ya, nggak error. Dan juga dilihat di text editor sudah ada nih annotate-nya bahwa dia tipenya option, begitu ya, option integer 32, sign 32. Lalu misalnya some str seperti ini, kita buat dari string literal, misalnya hello. Nah, kalau teman-teman lihat nih, kan udah beda nih di annotate text editornya. Sudah kelihatan tuh beda tipenya. Ya, ini yang berasal dari T ini. Jadi some ini akan menjadikan option T itu tipe yang berbeda. Dan yang terakhir untuk varian none, kalau teman-teman lihat misalnya absent number misalnya adalah none. Kalau saya save, di sini akan ada error nih, akan ada error. Type annotation needed. Oke, maksudnya gimana? Kita wajib, wajib menyertakan annotate di sini. Nah, maka harus jadi bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman ingat juga untuk membuat konstan ya, konstan kan juga wajib tuh menyertakan annotate-nya. Ya, menyertakan annotate-nya. Jadi untuk kasus varian none itu seperti ini ya. Dan seperti saya bilang tadi, prefix itu teman-teman juga boleh kok menggunakan prefix seperti ini. Nah, ini juga sama aja valid. Tapi untuk lebih singkat bisa seperti ini. Dan ingat untuk varian none itu wajib, wajib sekali lagi saya sampaikan menyertakan type annotation-nya. Seperti itu. Dan kemudian terkait dengan option ini tadi untuk
non, khusus untuk non itu dia mengartikan seperti halnya kayak oke, kemungkinan sum akan dijalankan ketika nilainya cocok begitu ya. Contoh compare program yang kita buat di guessing game. Tapi untuk non, eh, jika sudah programnya tidak cocok, maka ya udah non gitu, tidak ada apapun yang terjadi. Maka di sini saya contohkan dengan absent number, nama variabelnya. Dan semisal nih, terkait masih dengan option, saya buat contoh seperti ini nih. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya ada let x, kemudian tipenya itu type annotation ini ya, sign 8 bit 5, kemudian misalnya y itu option seperti ini i8 begini ya. Kemudian harus dibuat seperti ini dong. 5 begini ya. Atau gini deh. Oh ya benar-benar. Ya benar. Nah, seperti ini. Lalu kita mau nih buat ekspresi penjumlahan, misalnya x plus y. Seperti ini ya. Ketika saya save, maka akan error. Errornya kenapa di sini? Kalau kita lihat, cannot add option tipe i8 ke tipe i8. Nah, kalau teman-teman perhatiin, variable x itu adalah tipe integer 8 sign 8 bit ya, nilainya adalah 5. Tetapi untuk y itu dia bukan integer, tapi dia adalah option integer sign 8 bit, nilainya 5. Tapi kan secara tipenya saja dia sudah beda, jadi tidak bisa nih RAS untuk membuat ekspresi seperti ini, tidak bisa. Dan ada caranya untuk melakukan hal seperti ini, itu ada caranya. Dan di RAS sendiri itu sudah menyediakan banyak sekali metode-metode yang dimiliki oleh option type. Dalam kasus ini contoh untuk mengambil si nilai dari 5 ini, itu bisa menggunakan yang namanya unwrap seperti ini. Jadi si nilainya ini kita sudah ambil nih unwrap gitu kan, unwrap dari sum seperti itu. Oke, teman-teman kalau penasaran nanti bisa lihat kok di bagian option ini ada banyak sekali metode yang tersedia. Ya, mungkin ini terkait dengan enum, jadi biar tidak terlalu panjang juga videonya, saya cukupkan sampai di sini. Terkait dengan enum, yang pasti teman-teman cukup ingat bahwa enum itu adalah custom type, yang mana teman-teman bisa membuat custom type teman-teman sendiri yang sesuai teman-teman inginkan dengan contoh kasus yang tentunya sesuai ya penggunaannya, kapan itu menggunakan struct, kapan itu menggunakan enum, dan seperti apa penggunaannya nanti untuk data-datanya. Ingat bahwa penggunaan option sendiri itu perlu teman-teman sangat teliti sekali, karena saya pribadi juga sering masih saling tertukar begitu ya, antara contoh sederhana seperti ini saja kadang saya itu sering lupa, tapi dengan adanya text editor, dengan adanya extension yang sudah kita install dapat membantu kita untuk mengerti. Bahkan juga yang pasti compilernya sendiri akan memberitahukan tips cara menyelesaikan atau menghandle problem yang kita temui begitu. Oke, mungkin video terkait dengan enum itu cukup sampai di sini ya, biar nggak kepanjangan. Nanti kita lanjutkan dengan terkait dengan pattern matching, yang mana menggunakan match keyword seperti itu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh bisa melalui kolom komentar saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.